Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 3 dari 12 terduga pelaku penganiayaan siswi SMP di Pontianak ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dari hasil visum tidak ditemukan luka dan memar di tubuh korban, dan korban saat ini masih mengalami depresi pasca trauma. Fakta baru terungkap dari kasus penganiayaan terhadap AU, siswi SMP di Pontianak yang mengalami persekusi oleh 12 siswi SMA. Berdasarkan hasil visum dari pihak kedokteran Rumah Sakit Pro Medika, Kabid Dokes Polda Kalbar, Dr. Sucipto menjelaskan tidak menemukan luka dan memar di tubuh korban. Informasi yang beredar di media sosial terkait rusaknya organ intim korban tidak benar. Saat ini korban mengalami depresi pasca trauma. Pada hari yang sensitifnya itu mendapat penganiayaan, dan hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa tidak seperti yang disebutkan pada media sosial tersebut. Dari keterangan dokter itu masih utuh, masih intak, tidak ada yang aneh, tidak ada perlukaan, tidak ada robekan, dan tidak ada trauma yang fisik pada area sensitif tersebut. Sementara itu, dari 12 terduga pelaku persekusi terhadap AU, hanya 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Pontianak menyatakan ketiga tersangka menganiaya AU di 2 lokasi berbeda. Sedangkan 9 orang lainnya dari hasil pemeriksaan sementara hanya sebagai penonton, namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Salah satu pelaku persekusi pun mengaku menyesal dan meminta maaf atas tindakan penganiayaan yang dilakukannya kepada AU. Saya sebagai salah satu pelaku, saya di sini meminta maaf atas kelakuan saya terhadap AUB. Dan saya sangat menyesali atas kelakuan saya ini. Kasus yang menimpa AU siswi SMP di Pontianak menyita perhatian publik. Bahkan sebuah petisi untuk AU yang beredar di media sosial saat ini telah diteken lebih dari 3,3 juta orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini kasus ini sempat viral dan kemarin sempat keluar petisi, sebuah petisi yang untuk menunjukkan bahwa adanya hukum terhadap kasus ini akhirnya. Meskipun pelaku juga masih di bawah umur, ya kita harapkan ini bisa memberikan efek jera ya, supaya hal-hal seperti ini, pembulian di sekolah ini tidak terjadi lagi. Dan sebenarnya pengawasan kepada orang tua harus lebih ketat lagi, apalagi ini berawal dari sosial media yang akhirnya saling berkomentar, yang akhirnya ribut seperti ini. Betul sekali.